Selamat pagi, Pak Damian. Selamat pagi juga, Bu Yasin. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Ya, syukur pada Tuhan hari ini saya di kabar baik. Bagaimana kabarnya, Ibu? Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan tentang yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee ya akan mengamati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Pak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Ibu, terima kasih. Kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak dalam proses coaching kali ini? Ibu, yang saya inginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu yang saya inginkan. Baik Pak, kalau begitu demikian dulu untuk pra-observasi kali ini ya. Silakan Pak melakukan coaching dengan coaching. Saya kasih kesempatan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikannya. Baik, selamat pagi Pak. Selamat sore Pak San, bagaimana kabarnya? Selamat sore Ibu Siti, kabar baik Ibu Siti. Bagaimana juga kabar Ibu Siti? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, ada apa Ibu Siti? Sepertinya ada hal yang mau dibahas hari ini ya. Iya, mohon maaf Pak. Mudah-mudahan tidak lagi sibuk ya. Oh iya Ibu Siti, saya lagi santai saja. Memang ada apa ya Ibu? Saya mau ngobrol sebentar Pak, 10-15 menit lah. Ada sesuatu yang ingin saya sharingkan sama Bapak. Oh bisa Ibu, kalau boleh tahu apa yang Ibu Siti harapkan dari obrolan kita saat ini? Ya, dari obrolan ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah menceritakan sama Pak San, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan. Oh, Ibu Siti ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kira-kira ada masalah apa ya Ibu? Begini Pak, ada seorang siswa kalau pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Hal itu membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Oh begitu Kak Ibu. Tadi Ibu sampaikan ada seorang siswa kalau pembelajaran bahasa Indonesia tidak begitu semangat ya untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan ya. Apakah Ibu telah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil langsung anak tersebut dan menanyakan secara langsung mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oh begitu. Lalu dari pengamatan Ibu Siti, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Ya, setelah saya mengamati dan menanyakan secara langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut
malas membaca cerita yang disajikan. Alasannya karena teks yang ada itu terlalu panjang, Pak. Begitu menurut pengamatan saya. Oh begitu. Nah kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu Siti harapkan yang pada anak tersebut? Kondisi ideal. Ya. Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti teman-teman lainnya, Pak. Bisa untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik ya, sama seperti teman-temannya ya. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu Siti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Hal yang akan saya lakukan, Pak, dengan menerapkan metode pembelajaran yang lebih memperhatikan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran. Iya ya, ice breaking harus lebih banyak lagi ya. Baiklah Ibu, apakah ada metode yang pernah berhasil yang Ibu terapkan di kelas? Ada, Pak. Metode yang saya gunakan itu membuat ice breaking dengan pesan berantai dan dilakukan dalam kelompok. Siswa membaca pesan yang disampaikan secara berantai dan hasilnya semua siswa terlibat aktif sesuai yang diharapkan. Oh iya, berarti sudah mulai dilakukan itu. Luar biasa sekali Ibu Siti ya. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat pelajar murid? Ya, sekitar antara 8 sampai 9, Pak. Oh, 8 sampai 9. Baiklah. Selanjutnya Ibu, apakah rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi ice breaking yang menarik. Seperti pesan berantai yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, Pak. Oh baik, berarti sudah mulai ada gambaran untuk cara mengatasinya. Nah sekarang siapa yang bisa bantu Ibu Siti dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, Pak, ada rekan sejawat. Tak lupa juga saya mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua sehingga mereka juga bisa mengetahui perkembangan anaknya. Oh iya, berarti ada komunikasi juga dengan orang tua ya Ibu ya. Iya. Oke, kira-kira berapa lama ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana ini? Ya, secepatnya, Pak. Oke, secepatnya ya. Komitmen seperti apa yang Ibu Siti lakukan agar rencana ini berjalan lebih baik lagi? Ya, saya akan konsisten, Pak, dan terus belajar mengupdate informasi terkait serta tak lupa berkolaborasi bersama rekan sejawat. Oh iya, berarti ada kolaborasi ya. Baiklah Ibu, semoga rencananya berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu. Nah sekarang ini Ibu mau menutupi ngobrolan kita pada saat ini. Saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang tadi? Lega dan senang sekali, Pak. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih, Pak San. Terima kasih juga Ibu, sama-sama. Selamat pagi, Pak San. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Selamat pagi Pak Damian. Selamat pagi juga Bu Yasin. Nah, Pak Damian tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Leha. Nah, sebelum penutup, Ibu akan bertanya tentang pasca observasi yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai. Oke, terima kasih Bu Yasin. Pada coaching tadi yang kami lakukan dengan coaching dengan Alur Tirta menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Oke, Pak Damian. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi proses coachingnya dengan Ibu Leha sudah berjalan dengan baik
dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Damian sudah berusaha ya menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Leha sehingga Ibu Leha juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan sebelum kita menutup kegiatan kita pagi ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Oh iya, baik. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu yang Pak harapkan ke depannya. Semoga coaching ini bisa lebih baik ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu. Oke, terima kasih Pak, selamat pagi, sampai jumpa.